jadi anomali pemilu 2024. Nggak apa-apa, saya buka di sini. Teman-teman wartawan juga pasti sudah mengikuti lah. Anomali yang luar biasa mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fenomena vote buying, politik uang, memang bukan sesuatu yang baru, betul. Tapi kali ini, tahun 2024 ini, ugal-ugalan luar biasa politiknya. Betul. Dari mana kita harus bisa menyiapkan uang yang luar biasa besar itu untuk mempertahankan kursi, untuk mendapatkan kursi? Saya tidak mengatakan yang kepilih kembali punya uang yang besar sekali, enggak juga. Tapi ya berat sekali untuk mendapatkan, bahkan mempertahankan kursi kita. Ya. Kalau kemudian ini tidak berubah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, berapa cost yang harus dikeluarkan oleh seorang anggota atau calon anggota DPR untuk mempertahankan atau mendapatkan kursi? Berapa kira-kira? Kemudian dari mana uangnya? Istilahnya begini, yang sudah nyebar uang saja belum tentu menang, apalagi yang nyebar. Nah, sampai kapan kalau ini terjadi terus? Betul ya? Memang kalau Pak SBY, coba dengarkan Pak SBY berkali-kali, yang harus diperbaiki dulu adalah kehidupan, kesejahteraan masyarakat kita dulu. Kalau masyarakatnya berkecukupan hidupnya, kalau ditawari mungkin mau, tapi tidak semudah itu, dan juga tidak berlebih-lebihan. Betul. Tapi sekali lagi kita tidak ingin menyalahkan masyarakatnya, karena masyarakat yang tidak punya uang juga sangat berharap bantuan dari siapapun. Betul ya? Jangankan dari para calegnya, dari manapun akan ditunggu. Jadi masyarakat yang tidak punya uang, jangan disalahkan begitu saja. Karena orang insting utamanya adalah mempertahankan hidupnya, survival, diri dan keluarganya. Jadi kalau kita ingin mengikis, saya tidak mengatakan menghilangkan 100% karena pasti ada saja, tapi paling tidak mengikis secara signifikan, secara drastis politik uang ini, pertama dan utama, mari sama-sama Demokrat memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakatnya, untuk kita semuanya, bersama semua elemen bangsa lainnya. Kalau kemiskinan dipertahankan, politik vote buying akan semakin merajalela. Jadi ini perlu menjadi atensi kita bersama. Dan saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya telah berbicara intens dengan Bapak Prabowo Subianto yang setuju. Beliau sangat setuju karena beliau juga merasakan hal yang sama. Dan Gerindra juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Artinya di luar dari ekspektasi yang telah ditargetkan sebelumnya. Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi Kafrak, nanti kalau sudah tenang semuanya bersama teman-teman fraksi DPR RI, ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain, bicarakan itu dulu. Setiap pemilu kita tidak berkualitas, yang baik menjadi korban, yang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul begitu saja. Selama itu pula, bukan hanya kualitas pemilunya, tetapi kualitas demokrasi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita akan menjadi korban semuanya. Dan selamanya kemiskinan itu akan dijaga, karena dengan vote buying, hanya dengan itu kita bisa mendapatkan suara. Jangan sampai kita biarkan. Setuju? Kita harus berjuang agar sistem politik ke depan semakin baik, sistem pemilunya semakin baik, dan diawaki oleh orang-orang yang punya integritas.
itu termasuk tobat. Itu suara dari Dairi dan Pak Barat kira-kira begitu. Ya Bang Ica ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyesali. Kami dari DPP juga terus mencoba untuk mengawal dari awal ya, meyakinkan agar survei dilakukan. Ingat dulu kita melakukan survei dapil, masih ingat? Dan itu semuanya kita lakukan untuk memetakan secara langsung tiap-tiap dapil. Data saksi, saya juga tahu data saksi sudah kita distribusikan, masih ada yang nggak benar, betul ya? Yang kita perbaiki bersama. Tidak mungkin ketua memperbaiki sendiri. Kita nggak punya mata dan telinga sampai paling bawah. Tapi kita perbaiki dengan semangat yang murni, bukan partisan dalam arti untuk kepentingan sendiri, tetapi ini tujuannya tujuan bersama. Termasuk bantuan-bantuan lain yang kita anggap bisa membantu perjuangan di lapangan. Masa kampanye begitu singkat, dan bagi yang tidak punya kecukupan logistik memang tidak mudah, waktunya sangat singkat. Dan itu semua telah kita lewati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita tetap harus bersyukur. 2 hingga 3 bulan sebelum pencoblosan, cukup banyak lembaga survei memotret kita di sekitar angka 3,5 sampai 4%. Betul? Ada yang mengatakan Demokrat bahaya, bisa tidak lulus threshold. Tapi ketika itu kita tidak langsung begitu down, tetapi justru kita buktikan dengan kerja keras selama 2-3 bulan masa kampanye kemarin. Dan oleh karena itu ketika kita pada akhirnya mendapatkan perolehan di angka 7,5% kurang lebih secara nasional, maka kita patut bersyukur. Artinya hingga mencapai hampir 2 kali lipat dari prediksi lembaga-lembaga survei tadi. Ya. Memang yang kurang beruntung bagi kita, banyak suara kita yang apa istilahnya itu? Enggak, pertama suara kita banyak yang hilang, betul? Tapi juga ada yang mendapatkan suara tapi kurang sedikit lagi mendapatkan kursi. Jadi nyaris banyak sekali di kursi-kursi terakhir, di formasi terakhir, tetapi karena dihantam akhirnya dilewati oleh posisi berikutnya. Akhirnya kita keluar dari formasi. Betul? Ada yang punya nasib seperti itu di sini. Dan saya tahu masih ada yang berjuang di MK nanti. Ada yang berjuang di MK di sini. Kita kawal bersama-sama ya. Jadi bedanya dengan 2019 yang lalu, kita beruntung karena kursi-kursi kita terakhir bisa aman. Nah kini kita tidak aman. Akibat tadi saya ceritakan, luar biasanya pemilu hari ini. Nah kemudian ada juga yang luar biasa melampaui targetnya, tetapi juga belum bisa cukup untuk tambahan kursi. Misalnya Mas Ibas di Jawa Timur 7. Luar biasa kenaikan tahun ini. Berapa terakhir? 800 ribu? Enggak, total berapa? Enggak, Demokrat 476 ribu total. Besar itu kan? Tinggal butuh 30 ribu lagi waktu itu bisa kursi ketiga. Tapi memang 30 ribu juga tidak mudah. Tetapi artinya ini luar biasa kelebihan suaranya di sini. Ya, ini contoh bisa dilakukan.
Ada lagi yang begitu, yang 1 hingga 2. Ada yang 1 hingga 2 di sini. Sulawesi Utara itu besar, dikit lagi bisa 2, tapi ya tidak jadi 2. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, banyak yang berada di bawah posisi bawah dan tidak bisa mempertahankan atau mengamankan di posisi terbawah tersebut. Sedangkan ada juga beberapa yang kelebihan suara banyak tapi tidak memungkinkan untuk menambah kursi. Tapi sekali lagi ini harus kita jadikan pelajaran. Bapak Ibu, kita ke depan harus berbenah diri. Bukan hanya 1-2 tahun sebelum 2029, tapi mulai hari ini. Setuju? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.